Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi hari ini, bagaimana membuat aplikasi basis data dengan menggunakan Visual Basic dan Postgres. Materi hari ini adalah kita nanti akan membuat MDI form, ya. Jadi ini adalah sebagai form induk dari semua form yang ada yang akan kita buat nantinya, atau biasa disebut sebagai parent form, ya. Jadi MDI form ini akan bertindak sebagai parent form, sedangkan form-form yang digunakan di aplikasi nantinya itu sebagai childnya, ya. Kemudian nanti kita akan membuat menu aplikasi, ya. Jadi form-form yang ada nanti kita kelola dengan membuat menu. Jadi menu-menu ini akan memanggil form-form yang sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat juga login form. Jadi secara default nanti semua menu-menu yang ada di form MDI nanti akan dibuat disable. Kemudian nanti akan muncul form login, ya. Jadi supaya user bisa mengakses berbagai macam menu tadi, user harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja. Jadi kita hari ini akan membuat MDI form. Jadi caranya adalah di database Dream Home. Jadi kita tambahkan form baru. Form baru dengan jenisnya adalah dia sebagai MDI parent form, ini ya jenisnya, ya. Nah, di sini kita beri nama. Jadi misalkan namanya adalah form utama, ya. Jadi bisa apapun namanya. Nah, secara default form MDI form ini dia akan ada berbagai macam menu, ya. Ini yang defaultnya ada di dalam program, ya. Kita bisa menambahkan menu baru nantinya. Kemudian di sini ada berbagai macam properti yang bisa kita atur, ya. Ya, misalnya terkait dengan icon gitu bisa kita atur untuk formnya. Jadi di sini misalnya ada namanya, adalah teksnya adalah form utama. Ini kita bisa ganti misalnya menjadi aplikasi misalnya Dream Home, ya. Kemudian misalnya kita mau ganti Windows state-nya. Jadi kalau kita mau buat supaya dia nanti bisa full screen, kita buat Windows state-nya adalah maximize, ya. Kemudian misalnya kita ganti, nah ini kita bisa ganti ikonnya, ya. Ini saya punya icon dengan logo rumah, ini bisa kita dicari. Jadi nanti akan muncul ikonnya, ya. Nah, kemudian untuk project kita bisa atur projectnya. Defaultnya nanti dia akan menjalankan form utama ini, ya, secara default. Jadi kalau kita jalankan, dia akan menjalankan defaultnya ke form utama ini. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kemudian kita buat menu, misalnya kita buat menu. Kemudian misalnya di sini kita bisa misalkan hapus yang tidak diperlukan. Ini kita hapus.
Kemudian kita buat menu baru, misalnya menunya adalah aplikasi. Kita buat misalnya di sini entry data. Nah, jadi ini ada menu aplikasi, kemudian sub menunya di sini kita isi berbagai macam aplikasi gitu ya, yang akan kita buat misalnya ya. Misalkan entry data terkait dengan staff atau brands gitu ya. Jadi ini bisa kita atur gitu. Misalkan staff, dan seterusnya ya, tergantung dari yang kita buat. Kemudian bagaimana cara kita memanggil form yang sudah kita buat ke dalam form utama ini. Jadi kita tinggal double klik yang ada di sini. Kita double klik. Nah, di sini tinggal kita panggil form mana yang akan kita munculkan sebagai child formnya ya. Jadi MDA form ini dia akan menjadi form induk, sedangkan form yang kita buat itu akan menjadi childnya ya. Jadi di sini tinggal kita panggil saja. Jadi di sini kita panggil misalnya form 1.show gitu ya. Kemudian karena kita ingin jadikan dia sebagai child, di sini harus kita definisikan dia sebagai parentnya ya. Jadi si form utama ini dia menjadi parentnya ya. Jadi form utama ini menjadi parent dari form 1 ya. Oke, selesai. Jadi yang pertama tadi kita definisikan bahwa me ini adalah form utama ini, dia menjadi parent dari form 1. Kemudian form 1 kita tampilkan ya dengan eventnya apa, dengan propertinya adalah .show. Kita bisa jalankan. Di sini ada error. Nah, ini beberapa. Jadi form MDA form ini secara default dia akan mengenerate menu-menu tadi beserta berbagai macam prosedur ya. Sub ini bisa, karena dia sini sudah tadi kita hapus, di sini juga harus kita hapus tadinya ya. Jadi beberapa menunya harus kita hapus dulu. Ini ada tool strip, toolbar, status bar. Ini kita hapus saja karena sudah tidak kita pakai. Status bar, toolbar, tool strip. Nah, sekarang kalau kita jalankan entry data staff tadi, nah dia akan memanggil form satunya ya. Jadi ini sebagai child dari form utama ini ya. Jadi form 1 ini dia menjadi child dari form utama. Jadi itu cukup mudah ya dalam membuat form MDA ini. Nah, misalnya di sini tidak kita definisikan sebagai parent. Jadi si form 1 ini dia kedudukannya akan sama dengan si form utama ini ya. Jadi dia tidak menjadi childnya ya. Jadi ini ya dia sama gitu ya, levelnya sama ya. Dia tidak menjadi child dari form utama ya. Itu kalau kita tidak definisikan dia sebagai parentnya. Nah, sini makanya tadi kita definisikan sebagai parentnya. Jadi si form utama ini dia menjadi parent dari form 1. Nah, di sini baru dia bisa menjadi parentnya. Oke, itu untuk membuat
MDA form. Jadi nanti kalau formnya banyak tinggal kita panggil satu-satu saja sesuai dengan menu aplikasinya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat login form ya, login form. Jadi skenario kita adalah secara default nantinya semua menu yang ada di dalam form utama atau tadi form parentnya itu akan dibuat disable ya. Kemudian nanti user harus login dulu baru dia bisa mengaktifkan berbagai macam menu yang ada gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi formnya. Untuk login formnya di sini ada namanya tadi login form ya. Nah, login form di sini kita buat misalnya namanya ya login aja ya. Nah, ini login form. Jadi skenario-nya adalah dari form utama ini. Jadi defaultnya adalah kita double klik. Jadi saat form utama tadi di load, kita buat menu-menunya tadi menjadi disable gitu ya. Jadi nama menunya tadi adalah, kalau kita cek nama menunya di sini aplikasi toolstrip menu item, ini namanya ya, namanya adalah aplikasi. Ini bisa kita ganti misalkan menu aplikasi ya. Kita beri nama menu aplikasi. Jadi ini kita beri nama menu aplikasi. Ini nanti kita buat disable ya. Jadi ini menu ini tadi kita buat disable. Jadi nama menu ini adalah menu aplikasi. Kita double klik lagi di sini. Saat di load tadi menu aplikasi kita buat disable ya. Jadi enable-nya dibuat false. Nah, ini sekarang ini tidak bisa diakses ya, karena dia dibuat disable ya untuk menu aplikasinya. Kemudian kita panggil form login-nya tadi ya, namanya tadi adalah login ya, login.show ya. Nah, kemudian tadi jangan lupa kita deklarasikan sebagai parent-nya, .mdi parent sama dengan me ya. Jadi kalau form utama ini di load, dia akan membuat menunya menjadi disable, kemudian dia akan memanggil form login gitu ya. Nah, ini akan di disable dan akan memanggil menu login. Oke. Nah, kemudian kita bisa atur untuk layoutnya di sini. Jadi misalnya starting di start processnya kita buat misalnya center screen ya, supaya dia berada di tengah nantinya. Ini start kita buat di tengah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini kita haruskan user melakukan login supaya dia bisa masuk ke dalam aplikasinya ya, atau mengaktifkan aplikasi ini ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita membuat form login-nya atau membuat event-nya? Jadi yang pertama kita siapkan dulu database-nya ya. Jadi database kita siapkan, kita buat satu tabel baru. Di sini saya login ke database stream home. Jadi bisa disesuaikan dengan database masing-masing.
database Dream Home kita buat tabel baru ya. Misalkan nama tabelnya adalah login, kemudian fieldnya adalah misalkan username char 30, dia menjadi primary key, kemudian passwordnya kita buat misalnya 50 karakter. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan insert data, kita buat insert into login values, username-nya misalnya admin, passwordnya juga admin ya. Nah, supaya lebih aman, di sini kita buat fungsi MD5 ya. Jadi nanti admin ini akan di hash ya dengan menggunakan MD5 ya. Oke, jadi kalau kita cek database-nya, tabelnya, jadi sebenarnya ini adalah admin ya, isinya adalah admin, tapi di sini kita buat hash ya supaya lebih aman nantinya. Ini bisa disesuaikan dengan fungsi-fungsi hash yang lain yang lebih aman mungkin ya. Tapi di sini kita menggunakan MD5 yang mudah ya. Oke, jadi di sini kita sudah membuat database atau membuat tabel baru dengan nama login yang berisi username dan juga password ya. Sekarang tinggal kita buat pengecekannya ya di dalam form login ini. Jadi misalnya di sini kita klik OK ya. Nah, nanti dia akan melakukan pengecekan ke database username dan password yang dibuat gitu ya. Nah, di sini jadi kita harus buat juga koneksi ke database-nya juga ya. Kita bisa menggunakan koneksi yang kemarin ya, yang sama. Jadi di sini kita bisa copy aja yang source code yang kemarin ya di dalam fungsinya. Kita import dulu untuk ODBC-nya. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel koneksinya yang kemarin ya, dan juga fungsi buat koneksinya ya. Ya, jadi kita tadi punya buat import ODBC, kemudian kita deklarasikan dua variabel koneksi kemarin dan juga string koneksinya. Kemudian di sini kita juga buat fungsi atau prosedur buka koneksi ya. Nah, kemudian di sini kita juga deklarasikan variabelnya yang sudah kita buat kemarin. Jadi ada variabel buat query-nya nantinya. Nah, di sini yang kita tambahkan ya, yang belum ada kemarin adalah untuk username dan password ya, dia sebagai string. Kemudian kita bisa buat nanti kita akan cek ya, apakah username dan password yang diinput oleh pengguna tadi benar atau salah ya. Jadi kalau benar, jadi nanti kita hitung hasilnya ya. Jadi kita hitung hasilnya. Jadi misalkan select count from login where username sama dengan admin and password sama dengan MD5 admin. Jadi kurang lebih nanti query-nya adalah seperti ini ya. Jadi kita akan menghitung jumlah recordnya. Jadi kalau hasilnya 1 berarti benar dia ya. Berarti dia benar ya. Jadi kalau kita login di sini, nah di sini harusnya 1 gitu ya. Tapi kalau di sini passwordnya salah ya,
maka hasilnya adalah 0 ya. Jadi kapan user itu dikatakan dia berhasil login adalah ketika hasilnya adalah 1. Jadi di sini terdaftar gitu ya. Jadi hasilnya adalah admin ini cocok ya. Jadi, untuk username dan passwordnya ini cocok. Kalau dia tidak terdaftar maka hasilnya adalah 0 ya. Tidak ada di recordnya ya. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa menggunakan query ini ya, select count from login where username sama dengan admin and password. Nah di sini kita buat MD5 lagi ya supaya hasilnya sama di sini nantinya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya harusnya adalah 1. Oke. Nah di sini kita tangkap username dan passwordnya ya. Kemudian kita copy saja. Oke, username-nya adalah username textbox.text ya. Jadi karena ini tadi nama textbox-nya adalah username textbox ya. Ini username textbox, sedangkan untuk password namanya adalah password textbox ya. Jadi username adalah username textbox.text, password adalah password textbox.text. Kemudian kita buka koneksinya dan tadi kita buat query-nya ya. Query-nya adalah select count bintang tadi ya, from login where username sama dengan username and password sama dengan MD5 password gitu ya. Ini adalah query-nya. Kemudian kita eksekusi ya di sini dengan query.count ini. Kemudian kita hitung tadi ya. Kita hitung ya, ini kita hitung. Nah, eksekusinya kalau untuk menghasilkan nilai ya, di sini kita menggunakan dot execute scalar ya, dot execute scalar ya, karena akan di sini akan menghasilkan suatu nilai. Kemudian tadi karena hasilnya dia berupa integer, nah di sini kita convert ya, convert dot integer cmd insert dot execute scalar. Jadi ini nanti hasilnya adalah bisa 0 tadi ya, atau bisa 1 gitu ya. Hasilnya bisa 0 bisa 1. Kemudian kita tampung ke dalam variabel count. Nah, variabel count ini nanti yang akan kita cek apakah dia isinya 1 atau 0 gitu ya. Jadi misalkan if count sama dengan 1 ya, then jadi jika countnya sama dengan 1 berarti dia username dan passwordnya adalah benar ya. Nah di sini kita aktifkan menu aplikasi tadi ya. Jadi menu tadi namanya adalah kita harus panggil dulu formnya ya, form utama dot menu aplikasi dot enable sama dengan true ya, karena di sini kita akan mengakses suatu properti yang berada di form yang berbeda. Di sini harus kita panggil dulu nama formnya ya. Jadi ini kita enable. Kemudian kalau salah, kalau bukan satu hasilnya, misalkan kita tampilkan message box ya, message box username atau password tidak sesuai. Nah, kemudian di sini form loginnya kita tutup ya, kalau dia hasilnya benar ya. Oke. Nah, ini untuk form loginnya kita tes. Misalnya username-nya adalah admin, passwordnya tadi adalah password, tidak sesuai nih passwordnya ya, username atau password tidak sesuai ya. Kalau kita ganti
admin. Nah, dia otomatis login gitu ya, berhasil ya, baru bisa mengakses menu ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa tambahkan pesan login berhasil gitu, bisa boleh gitu ya, atau selamat datang gitu ya, message box kalau dia berhasil ya, bisa. Oke. Kemudian untuk melakukan logout, jadi sederhana aja. Logoutnya berarti misalnya kita tambahkan di sini, ini menu satu, misalkan logout. Jadi logout itu adalah semua menunya dia dibuat disable gitu ya. Logout itu dibuat disable. Jadi tadi form menu aplikasi dot enable sama dengan false. Kemudian kita munculkan form loginnya ya. Jadi login dot show, kemudian login dot mdi parent sama dengan me ya. Nah, ini menu logoutnya cuma seperti ini aja. Jadi kita buat disable ya untuk aplikasinya. Admin login berhasil. Kemudian kalau mau, nah di sini aplikasinya terbuka. Kalau mau kita logout, nah di sini di aplikasinya akan dibuat disable lagi ya. Jadi itu untuk fungsi sederhana login seperti itu kurang lebih. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di materi yang lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.